ini penyembahan kami. Kami angkat di hadapan Tuhan. Aku mencari penyembah-penyembah. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang mana. Kami tersungkur di hadapan
merindukan untuk memuji Tuhan. Yang rindu memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia dahsyat, amin. Amin. Dia dahsyat, amin. Dia ajaib, amin. Dia ajaib. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Semua Yesus. Yang paling meriah. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan hari ini, amin. Dalam Tuhan torang bersaudara, amin. Yang percaya torang bersaudara, lambaikan tangan. Haleluya. Yes. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Yes, tepuk tangan. Sama-sama dua. Ada Tuhan, Tuhan. Orang bersaudara. Dalam Tuhan. Orang bersaudara. Dalam Tuhan. Orang bersaudara. Sekarang dan selalu. Dalam Tuhan. Orang bersaudara. Orang bersaudara. Dalam Tuhan. Jangan marah-marah. Katakan sekali lagi. Dalam Tuhan. Jangan marah-marah. Dalam Tuhan. Jangan marah-marah. Amin. Sekarang berarti tak boleh marah-marah. Yes. Sekali lagi dalam Tuhan ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Ada sukacita. Dalam Tuhan ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan ada sukacita. Ada sukacita. Ku kasih engkau. Ku kasih engkau. Kasih Tuhan. Ku kasih. Satu kali lagi ku kasih. Ku kasih. Dengan kasih Tuhan. Ku kasih. Dengan kasih Tuhan. Lihat samping kiri samping kanan. Lihat di wajahmu. Kemuliaan Raja. Kasih dengan kepala saudara. Hati yang gembira adalah obat. Seperti orang hati yang senang. Haleluya. Tapi semangatnya bahkan dari katulah hati yang gembira. Hati yang gembira. Hati yang gembira Tuhan senang.
Beri tepuk tangan sekali lagi. Karya terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, Kami menyembah Kau Raja di atas segala raja. Dari tempat ini kami tinggikan Engkau. Kami berkata sesungguhnya perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa kegelapan, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada di tempat ini, atmosfer pasti akan diubah ini.
atmosfer dunia akan diubah, di mana kerajaan surga ditegakkan, kerajaan setan dihancurkan. Di situ akan terjadi kelepasan, kebebasan, pemulihan, di mana yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Sebab kami percaya, kami punya Tuhan bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami ada di negeri ini, kami ada di daerah ini Tuhan, kami ada di pelabuhan Manado ini, dan dimanapun suara yang terdengar ini, membutuhkan jamahan Tuhan, membutuhkan lawatan Tuhan, membutuhkan firman Tuhan. Sebab kami tahu firman adalah kekuatan kami, firman kekuatan kami, Injil adalah kekuatan Allah untuk memulihkan, memberitahukan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus yang kuasanya tidak pernah terbatas dan tidak dapat dibatasi. Dia hadir di tempat ini. 2000 tahun yang lalu dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan, berjumpa orang yang buta melihat, berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Hari ini Tuhan yang sama berjumpa umat Tuhan di tempat ini. Pastikan sesuatu terjadi di tempat ini. Bilang haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan hadir, sesuatu akan dinyatakan. Kalau Tuhan hadir, selubung-selubung akan dilepaskan. Kalau Tuhan hadir, belenggu akan dipatahkan. Terima kasih Tuhan. Kami menjumpai jemaat-jemaat-Mu, warga surga yang boleh ada di daerah ini. Terpuji nama Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu, berita surga, suara akhir zaman. Dalam nama Yesus, bilang sama-sama amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Umat Tuhan, warga surga yang ada di daerah ini, sebelumnya tetap kami akan senantiasa memberitahukan tentang misi yang Tuhan percayakan buat kami semua. Saya sebagai ketua tim pelayanan, ketika kira 4 bulan lalu saudara, ketika semua sudah terhenti, ibadah tidak bisa beribadah di gereja, di gedung-gedung, kami pernah 4 tahun pelayanan penginjilan Religi KKR di gedung-gedung, di lapangan-lapangan, kumpul-kumpul massa. Tetapi ketika pandemi COVID-19 ini muncul saudara, mengglobal, mendunia, Indonesia, Sulawesi Utara, kita tahu bersama masih zona merah, dalam artian sudah lebih bertambah-tambah orang yang terpapar. Sebagai hamba Tuhan, maka kami berdoa, karena semua sudah terhenti. Semua hamba Tuhan, pendeta-pendeta tidak bisa bikin apa-apa. Ibadah, semua umat Tuhan tidak bisa beraktivitas beribadah lagi. Dan karena memang cara yang diterapkan oleh pemerintah adalah supaya tidak bisa berkumpul lagi di gedung-gedung, tidak bisa kumpul. Karena itu mencegah supaya tidak tersebar virus. Harus pakai masker. Saya memang tidak pakai masker karena sedang berbicara. Harus jaga jarak. Tetapi saudara tahu, ketika keadaan ini bisa terjadi, bulan pertama masih biasa, artinya orang Kristen masih kuat. Bulan kedua mulai tidak kuat. Bulan ketiga mulai goncang. Bulan keempat mulai banyak yang masuk rumah sakit. Justru banyak rumah sakit karena COVID-19, karena imun turun, jiwa goncang. Saudara tahu, memang Alkitab bilang keadaan dunia di akhir zaman, Alkitab berkata sedang menghadapi keadaan yang penuh misteri. Misteri itu sesuatu yang belum terbuka, tidak mengerti. Munculnya COVID-19 ini bukan izinkan. Kenapa? Karena Alkitab bilang tidak mungkin Tuhan izinkan selain rambut jatuh kalau Tuhan tidak pernah izinkan. Ada malapetaka di satu kota terjadi kalau bukan Tuhan yang mengadakan. Segala sesuatu yang ada di kolong langit ini, Alkitab bilang semua adalah pemantauan Tuhan. Ketika COVID-19 ini muncul, itu namanya penyakit sampar akan muncul di mana-mana. Keadaan ini juga iblis pergunakan buat banyak orang mengalami tekanan, ketakutan dan kegoncangan. Jadi kami ada di tempat ini bukan dan
bukan mengajar untuk mengajarkan dogma gereja, dogma ABCD, bukan mengajarkan tentang agama, tetapi memberitahukan bahwa keadaan boleh bergoncang, tekanan boleh terjadi. Alkitab bilang memang virus pada muncul, tetapi kita perlu tahu kita masih punya Yesus yang luar biasa, Tuhan yang hebat, dan terbukti Dia Tuhan. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Cuma diingatkan, cuma disadarkan supaya kita kembali berdiri kokoh, kembali memegang janji Tuhan, kembali percaya kepada Yesus, sebab janjinya ya dan amin. Bilang haleluya. Jadi misi surga yang Tuhan kerjakan, kami ada di pasar-pasar, di pertigaan-pertigaan jalan, di tempat-tempat terbuka. Orang bilang, saudara, orang ini sama dengan penjual obat, sama dengan orang gila. Silakan kalau dia mau bilang seperti itu. Yang pasti Injil itu harus diberitakan. Dimanapun suara terdengar, Injil harus diberitakan, supaya kita tidak mudah goyah, kita tidak mau goncang, tidak berputus asa, tetapi kembali berdiri kokoh. Dan kita harus tahu Yesus tetap tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu, yang pelajari, kita ini hidup tidak pernah terlepas dalam 4 persoalan. Ada 4 masalah yang sering kita hadapi tiap hari, dan itu kita alami sampai hari ini. Saya minta tolong Alkitab buka. Kita buka Kejadian pasal 13 dulu. Kejadian 13. Perhatikan baik-baik. Ada 4 masalah, persoalan yang sering kita hadapi tiap hari. Di saat kita menghadapi keadaan yang disebut dengan masa sukar, di saat menghadapi keadaan yang penuh tekanan, dan kita perlu tahu, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi kita tahu kita punya solusi yang luar biasa. Yesus adalah jawaban buat kita. Katakan haleluya. Haleluya. Kejadian 13 ayat 7 mulai. Ayat 7. Ini tentang Abraham dan Lot. Baca ayatnya. Kejadian 13 ayat 7 mulai. Firman Tuhan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Terus. Waktu itu orang Kanaan dan Terus. maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah. Terjadilah perkelahian, terjadilah perseteruan, terjadilah masalah antara Abraham dan Lot. Terus Berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Ada perkelahian, ada permusuhan, ada perseteruan antara engkau dan aku. Terus. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Terus. Sebab kita ini kerabat. Ya, terus. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ya. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Terus. Aku ke kiri. Sampai situ. Dengar baik-baik. Warga surga yang ada di kapal Barcelona. Dalam hidup kita ini, kita tidak sadar ada hal-hal yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Yang pertama, kadang dalam hidup kita punya masalah antara kita. Saya dan saudara bisa bermasalah, suami istri bisa bermasalah, Birman dengan Birman bisa bermasalah. Mungkin ada di atas kapal ini, para kru kapal itu ada yang bermasalah, saling menyimpan dendam satu sama yang lain. Kita tidak bisa mungkiri, saudara, karena dunia terjadi, orang saling menyikut, saling mendendam. Ini masalah sering terjadi hari-hari ini. Kenapa ada pembunuhan, ada pertikaian? Karena terjadi masalah, persoalan antar sesama. Mungkin ada mulai sementara kita bermasalah, mulai ada masalah antar geng. Ini semua sedang terjadi ya kita. Saya minta teman-teman semua mari berdiri di sini. Orang semua ini pernah mantan kepala dinas perpajakan, dinas pertambangan, dinas perseteruan. Mari sini teman-teman. Memang saudara mau bersaksi terlalu panjang, ya. Ini mantan manusia paling buku,
manusia amburadul, bekas-bekas penjara, nabi yang pernah masuk penjara, mau bersaksi panjang saudara. Ya, tapi mereka ini bukan lagi orang-orang yang seperti dulu. Mantan malimbuku, mantan terapu, mantan camaruni. Mungkin ada bilang masa dengan cewek-cewek. Mereka juga pernah orang-orang yang tidak punya pengalaman. Tapi ada satu di YouTube sana yang keluar. Saudara lihat, memang mungkin ada bilang ini pendeta batato, betul tidak batato, saudara. Mari hati ini memang luar biasa, dia licik, dia kurang ajar. Jadi orang semua ada di tempat ini, saudara tahu, ya? Orang bilang begini, oh ini melayani di pasar-pasar, perapatan-perapatan, sulit tahu tako. Orang dulu waktu preman tidak tahu tako. Apalagi dengan Tuhan mati adalah keuntungan. Yang penting menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang semua ini kehidupan yang lama, saudara. Kehidupan yang lama itu betul-betul tidak punya tujuan, sering bermasalah. Saya ini mantan pimpinan kepala geng, pimpin geng. Jadi semua kita tidak pernah terlepas dengan namanya masalah. Masalah yang pertama yang sering kita hadapi sama persoalan sesama kita, antara teman dengan teman, suami istri, teman kerja dengan teman kerja, itu sering terjadi. Saudara tahu bagaimana rahasianya, solusinya menyelesaikan masalah sesama? Alkitab bilang Abraham itu Abraham tidak mau berseteru dengan Lot. Karena itu Abraham mengambil keputusan, silakan yang mau pilih, mana pilih ke kiri kita ke kanan, kita pilih ke kanan kita pilih ke kiri. Abraham tahu persis keputusan yang dia ambil itu keputusan yang benar. Semua Abraham tahu dia sudah menjadi milik Tuhan, dia punya Tuhan, punya rencana. Artinya jika ada terjadi masalah persoalan, langkah yang harus kau ambil adalah pastikan jangan berseteru, ambil keputusan yang benar. Rumah tangga bisa bercerai cuma karena salah mengambil keputusan. Rumah tangga paling banyak bercerai itu karena salah mengambil keputusan. Salah mengambil keputusan akibatnya maut. Dengan keputusan yang harus kita ambil, jika ada masalah, serahkan kepada Tuhan. Mari serahkan kepada Tuhan. Biarlah hatimu, pikiranmu ada damai. Jika ada damai, keputusanmu pasti benar. Aku akan ambil keputusan yang benar karena didasari dengan damai di hati. Bilang damai di hati, damai di hati. Jadi perseteruan, pertengkaran bisa terjadi karena kita mengambil keputusan yang jiwa. Hari ini saya mau beritahu, biar hatimu diubah oleh Tuhan, sehingga keputusan yang kau ambil keputusan yang benar, berdasarkan ada damai di hati, ada sukacita di hati. Saya mau beritahu hari ini, biarlah terjadi pemulihan di tempat ini, ada perdamaian di ini, karena Tuhan mengasihi kita semua. Beri tepuk tangan yang beriau Tuhan. Amin. Nggak tahu trompet teman-teman ini, trompet teman-teman ini orang muli begini di SMS. Jago mana kan? Betato mana kan? Pegang mana kan? Itu setan bicara, saudara. Mau pancing trompet emosi supaya malah. Satu kali masuk inbox Pak Billy bilang kita kasih yang sobayar dengan darah yang mahal. Ya, memang dulu begitu. Tapi sekarang kasih yang terus jadi berbeda. Sobayar dengan darah yang sangat mahal. Karena itu saya mau beritahu, perseteruan pertikaian bisa terjadi antara sesama. Kalau kita tidak mengambil keputusan, maka akibatnya terjadi kehancuran. Hari ini saya mau beritahu, biar ada keputusan dari surga, hati dan pikiran kita diubah oleh Tuhan, maka keputusanmu adalah keputusan yang benar, supaya kita tidak jadi orang-orang yang saling mengambil keputusan menurut emosi keinginan kita sendiri. Dan hari ini saya mau beritahu, ini kadang terjadi buat kita di pandemi COVID-19 ini, saudara. Terlalu banyak perseteruan mulai terjadi di masa sukar gereja Tuhan. Sifatnya mulai berubah. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Yang ada di kapal sana mari lambaikan tangan. Shalom. Yang ada di Barcelona, halo. Puji Tuhan. Dan turun kuda di laut sana ya.
pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada masa sukar ada banyak pertikaian, perseteruan, ada banyak masalah-masalah muncul. Terus Manusia akan mencintai dirinya di sendiri mana ada keegoisan, mencintai diri sendiri muncul pada manusia. dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang artinya kita memburu uang, memburu kekayaan. Benar, kita baik berusaha, baik bekerja, baik berdagang, silakan. Tapi jika Anda mulai mengalami kematian jasmani, mulai mengejar kekayaan, memburu uang, tidak ada kepuasan, ingat saya memberitahu, ini cara pola licik setan. Sehingga kita memiliki hati yang licik, pikiran yang kotor, terjadi perseteruan. Karena ini akhir zaman. Terus Mereka akan membual dan menyombongkan diri. mereka akan membual, menyombongkan diri, Mereka akan menjadi pemfitnah. menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak Ada pemberontakan terhadap orang tua. terhadap orang tua, anak-anak berontak terhadap orang tua, anak-anak lawan orang, tidak mempedulikan agama. Setan bikin orang-orang sekarang tidak peduli dengan agama. Kenapa? Karena memang keadaan dunia sama persis dengan zaman Nuh. Alkitab bilang Matius 24 ayat 37, menjelang saatnya Yesus akan datang kali yang kedua, keadaan dunia ini sama seperti zaman Nuh. Di zaman Nuh, Kejadian pasal 6 ayat 6 dan 7, Alkitab bilang manusia tidak mempedulikan agama, mengikuti arus dunia, menyakiti hati Tuhan. Itu di zaman Nuh. Tapi ayat 8 bilang Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena Nuh percaya dia masih punya Tuhan. Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ingat baik-baik, kalau hari-hari ini kita mulai kurang tertarik dengan ibadah, tertarik baca firman, kurang tertarik berdoa, berarti kita sedang diseret, terpikat oleh setan supaya kita hidup di lembah kegelapan, punya selubung, punya topeng. Tapi hari ini Tuhan mau bangkit, miliki kerinduan bersekutu beribadah, berjanji dia akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dalam kali yang kedua. Pastikan kita semua terangkat ke surga. Jangan cuma singgah di pohon kelapa kau jatuh ke bawah. Terus Tidak tahu mengasihi, terus tidak mau berdamai, kekerasan hati, perseteruan terjadi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, tidak suka yang baik, suka suka mengkhianat, tidak berpikir tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. secara lahiriah orang ini beraktivitas dan belia beribadah bersekutu, tetapi pada hakikatnya Mereka mengkiri kita kekuatan memungkiri kuasa Tuhan. Jauhilah mereka itu. Kami yang berdiri di tempat yang tadi, semua yang dibacakan tadi itu sudah menjadi bagian kami. Kenapa? Karena hidup kami sudah terikat, hati jadi licik, pikiran jadi kotor. Tipuan setan mengikat kami sehingga kami terbawa arus dunia. Di zaman Nuh semua ikut arus dunia, menyakiti hati. Bilang di akhir zaman, ketika program surga relika kayak surah akhir zaman di tempat ini, Tuhan mau ingatkan kita semua, jangan ikut arus dunia, tetapi mari berani ambil keputusan lawan arus dunia, ikut arus ilahi, ikut arus kebenaran. Haleluya. Ambil keputusan. Saudara tahu, jangan kita lengah di akhir zaman ini. Jangan kita lengah. Sama seperti COVID-19. Jangan coba-coba Anda lalai. Jangan lalai, saudara. Pemerintah menginstruksikan. Maaf, saya buka masker karena bicara, tapi karena memang saya jaga jaraknya jauh. Pakai masker. Virus tidak terdeteksi, tidak bisa dilihat. Kadang dia masuk, kita sudah kena virus, dan kita menularkan kepada orang lain. Dengar baik-baik, virus boleh ada, boleh muncul, tapi ada virus yang perlu dihancurkan.
Apa itu saudara? Virus sakit hati, iri hati, virus dosa, amarah, dengki, itu perlu dibersihkan, perlu disembuhkan. Yang bisa dia berkuasa menyembuhkan virus-virus yang diakibatkan oleh karena iri hati, dendam, dan amarah. Jadi perseteruan antara sesama itu adalah masalah yang sering kita alami. Jawab yang perlu kita ambil, keputusan itu adalah ikut, biar keputusan kita firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, itu yang betul yang harus kita putuskan sehingga kita bebas dari perseteruan ini. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Baik-baik saudara. Keadaan dunia ini manusia saling menggigit, tetapi hari ini jika kita punya damai di hati, kita punya tujuan yang pasti, kita tahu kita anak-anak Tuhan, kita tahu warga surga, kau tidak perlu takut perseteruan, perselisihan bisa terjadi. Kenapa? Karena ada persaingan-persaingan. Dengar baik-baik, Abraham tahu persis hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dia tahu persis hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak berseteru, dia tidak mau bertengkar, karena dia tahu Tuhan yang telah memanggil dia keluar dari tempat tinggal menuju ke negeri yang Tuhan persiapkan. Jadi anak Tuhan, Tuhan persiapkan engkau negeri yang luar biasa. Di sana ada kepastian, ada kehidupan kekal, ada damai, ada sukacita. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Katakan haleluya. Haleluya. Sadar saudara, kalau hidup kita diatur oleh Tuhan. Abraham tahu langkah kakinya diatur oleh Tuhan. Karena itu masalah boleh dihadapi, persoalan dia boleh hadapi, tapi dia tetap melangkah dalam kepastian. Dia melihat ada Yesus, dia melihat ada Tuhan yang besar yang berkata, mari aku berikan kau kemenangan, aku beri keberhasilan. Katakan haleluya. Mazmur 37 ayat 23. Yang di jembatan sana bisa dengar. Halo, halo, yang di jembatan bisa dengar suara Tuhan, firman Tuhan. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Ada di kapal, mari lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Kita semua umat Tuhan yang akan selalu berdiam di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Negeri itu bernama kepastian, negeri itu bernama kedamaian, kesukaan. Katakan haleluya. Mazmur 37 ayat 23. Firman Tuhan, Firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya yang berkenan hidupnya berkenan kepadanya. Bilang sama-sama keras-keras, bilang sama-sama hidupku, hidupku. mari yang di kapal sana, bilang sama-sama hidupku diatur oleh Tuhan. Di kapal sana bilang sama-sama hidupku diatur oleh Tuhan. Perjalanan hidupku diatur oleh Tuhan. Termasuk kita mau berangkat sebentar, Tuhan menyertai perjalanan kita. Tuhan akan menuntun perjalanan kita. Tuhan akan jauh dari badai dan gelombang, sebab Tuhan menyertai perjalanan anak-anak Tuhan. Katakan haleluya. Dengar baik-baik, kalau kita tahu hidup kita diatur oleh Tuhan, kalau kita tahu hidup kita berarti yang pertama kita cuma menyadari. Bilang sama-sama menyadari. Bilang begini keras-keras. Bilang sama-sama, hari ini aku hidupku diatur oleh Tuhan. Berarti hidupku di dalam rencana Tuhan. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Yes. Persoalan yang terjadi yang kadang ada pada kita adalah antara sesama. Dalam pelayanan sudah tahu ada pikir tidak ada masalah. Kadang-kadang besi menjamkan besi, sesama teman pelayanan kalau tidak memiliki roh kerendahan hati, tidak tajam, tidak tunduk, kita kadang-kadang sesama pelayan bisa baku tanduk. Iblis sekarang hancurkan itu, saudara tahu. Makanya sekarang banyak gereja-gereja, hamba Tuhan, pendeta-pendeta kadang baku tanduk. Kenapa saudara? Karena kadang-kadang dasar yang mereka miliki mulai goyah. Akhir zaman terjadi pergeseran-pergeseran, di mana kerajaan surga sedang tergeser oleh begitu banyak tipuan setan. Banyak anak Tuhan jatuh
terganggu dan tersebanyak Allah Tuhan jatuh hidup di lembah kekelaman. Tetapi kita perlu tahu, Yesus yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, mampu memberikan jawaban buat kita, mampu memberikan kekuatan buat kita, asalkan kita tetap mengambil keputusan. Ambil keputusan. Betul-betul hidup mempertahankan kemurnian ada di hati. Bilang sama-sama, ada damai di hati. Kejadian 17. Perhatikan, yang kedua yang sering terjadi, yang kita hadapi adalah Kejadian 17 ayat 15. Firman Tuhan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Terus, aku akan memberikannya, dan daripadanya juga aku akan berikan kepadamu seorang anak laki-laki. terus, Bahkan aku akan memberkatinya. Bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. terus. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Tertunduklah Abraham dan tertawa. Alkitab bilang, Tuhan bilang begini Pak Abraham, Abraham, mana istri Sodoma itu apa anak? Supaya anda tahu, biar Sodoma berapa anak. Saya mau beritahu saudara, waktu Abraham dengar berita ini, Abraham tertawa. Kenapa Abraham tertawa? Karena Abraham pikir tidak mungkin tapi istri 100 tahun masih mau mengandung, itu tidak mungkin. Abraham apa yang Tuhan janjikan. Kadang masalah yang terjadi bagi kita adalah masalah pribadi kita. Kita kadang tidak mempercayai janji Tuhan. Kita kadang tidak mempercayai apa yang namanya mujizat. Saya mau beritahu, dengar baik-baik, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Orang gereja Tuhan akhir zaman, saudara, ketika dapat masalah penyakit yang orang pikir bukan Tuhan yang besar, dukun yang hebat, nyada dan dukun yang hebat, ada dukun yang hebat dan besar, Tuhan Yesus yang lebih luar biasa. Katakan haleluya. Masalah yang terjadi bagi kita yang kedua adalah masalah iman. Kadang-kadang kita meragukan Tuhan, meragukan apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang sama Abraham, Sarah istri tidak percaya. Abraham tertawa. Dengar baik-baik, mungkin Anda bilang ini orang-orang gila bikin ibadah di tempat ini. Apa DP manfaat? Apa DP guna? DP guna di sini adalah yang penting Anda mendengar Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan mengubah, hatimu akan diubah. Ada beri firman, ada pertobatan terjadi. Katakan cara Tuhan bekerja. Amin, saudara. Ketika Tuhan perintahkan kita, ketika Tuhan perintahkan kami untuk pergerakan pelayanan seperti ini, saudara tahu, bagi hamba Tuhan yang mereka bilang ini bikin lelah, ini dia nama bodoh. Kalau Tuhan yang perintah, Tuhan bertanggung jawab. Berarti kalau dia berfirman, firman-Nya ya dan amin. Katakan haleluya. Hari-hari ini gereja Tuhan mulai hidup di lembah kekelaman. Mereka lebih percaya, lebih takut sama virus corona daripada takut sama Tuhan. Mereka lebih percaya virus ini memang berbahaya, tetapi mereka lebih tertuju hati mereka dengan virus ini. Ingat baik-baik, dengar, virus apapun yang muncul, masih Tuhan Yesus lebih besar dan luar biasa. Sebab hidup kita, dunia ini diatur oleh Tuhan. Katakan haleluya. Karena itu dengar baik-baik. Anda bilang, Pak Pendeta, karena dia hidup mabuk terus, kita suami sesulit bertobat. Dia kadang kalau mana apa kita, dia hantam apa kita dapat simpe 3 bangka bengko-bengko. Kita suami sesulit bertobat, so keturunan dia nggak mungkin bertobat. Ini so keturunan, karena tabiat so keturunan. Itu semua yang kita alami. Dengar baik-baik, percaya saja sama Tuhan Yesus. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Katakan haleluya. Abraham pada dia mempercayai Tuhan. Dia tahu kalau ya dan amin. Tuhan akan memberikan janji itu terjadi. Alkitab bilang Sarah melahirkan. Kenapa? Janji
janji Tuhan digenapi. Katakan haleluya. Ingat baik-baik, mungkin Anda sedang berdoa, doamu belum dijawab. Tetaplah berdoa, tetaplah setia berdoa, sebab Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Kutuk bisa diubah jadi berkat, ratapan bisa jadi tari-tarian, kematian kekal bisa jadi hidup kekal. Katakan haleluya. Karena itu saya mau beritahu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat 5. Mari yang ada di kapal sana, respon saudara, mari di tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Yang ada di sana, mari di tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima. Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah pada Tuhan Dengan segenap hati. dengan segenap hati. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. pada pengertianmu sendiri. Terus Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan akui masalahmu, jangan akui virus corona ini, jangan akui pergumulanmu, jangan akui apa yang kau hadapi hari-hari ini, ketegangan, ketakutan. Jangan akui itu, tetapi mulai hari ini akuilah Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia hebat, dia dahsyat. Katakan haleluya. Karena itu saya mau beritahu, masalah adalah Alkitab bilang masalah iman. Iman kita mulai goyah hari-hari ini. Kita mulai bergoncang hari-hari ini. Kegoncangan terjadi, masa juga terjadi. Gereja Tuhan mulai terjadi kegoncangan. Dengar baik-baik, tetapkan hatimu. Yesus, dia dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Kejadian 22. Kejadian 22. Sekarang kejadian 22. Anda masih menikmati firman? Ada haleluya. Saudara tahu kami ada di kampung Wangak ini. Sebelumnya kami sudah terputar-putar di pasar-pasar. Dan ada hal yang luar biasa kami sedang lihat. Waktu live ini banyak sekali umat menyaksikan. Mereka sedang menyaksikan dan mereka ikut beribadah. Banyak yang bersaksi begini, pendeta terima kasih, setiap ibadah di live terang iko so mengalami tekanan luar biasa. Sudah pernah beribadah, tapi lewat live ini saudara, maka kita sedang menyatakan Tuhan yang besar dan luar biasa sanggup memberi jawaban buat kita. Bilang haleluya. Kembali pada persoalan Kejadian 22 ayat 1. Firman Tuhan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah mencobai Abraham. Dia berfirman kepadanya. Abraham. Lalu sahutnya. Ya Tuhan. Firman-Nya. Ambillah anakku yang tunggal itu. Ini tandanya Tuhan sudah datang. Yang engkau kasih. Terus, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Perhatikan, masalah yang ketiga adalah Abraham mencintai anaknya satu-satunya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham, ngana ada di mana? Kita ada di mall. Ada apa? Ada altar tapi anak kita kesayangan. Tuhan bilang, kenapa sayang-sayang itu? Karena naik ke gunung. Kau nggak kasih apa kita, potong pada dia, kasih apa kita. Saudara tahu, kadang-kadang yang terjadi pada kita seperti ini. Apa yang kau cintai, apa yang kau banggakan, yang kau banggakan, satu-satunya yang kau cintai, Tuhan kadang mau ambil, dia mau uji pada orang. Apakah orang mau kasih pada Tuhan atau orang mau pertahankan? Ini ujian akhir zaman. Ini persoalan. Tuhan mau minta tuh Abraham pe anak. Abraham itu betul-betul harus. Siapa boleh jadi Ishak di sini? Mari. Tiba-tiba. Coba bilang tiba-tiba. Tiba-tiba. Tuhan berfirman. Tiba-tiba Tuhan berfirman. Abraham. Ya Tuhan. Di manakah engkau?
lagi ada di sini dengan saya punya anak tercinta. Bilang, mana bawa anak itu? Saya ke Gunung Lokon. Potong padia, persembahkan pak kita. Waktu dengar hal ini, apa yang Abraham lakukan? Terjadi pergumulan yang berat. Ini kadang-kadang. Dengar baik-baik. Apakah engkau mencintai Tuhan? Atau engkau mencintai 01, 02? Kadang-kadang yang kita cintai itu adalah terlalu sayang. Ingat saudara, orang terlalu sayang, orang pe istri, orang pe anak, orang pe siapapun, Tuhan mau cemburu saudara. Amin. Ketika orang dipanggil oleh Tuhan melayani, tidak mempertahankannya. Kenapa saudara? Karena hidup ini nafas Tuhan yang beri. Pada waktu Abraham, Tuhan bilang anakmu mesti bawa anak. Saudara, Anda bisa bayangkan saudara ya. Anda bisa bayangkan. Abraham itu dia bawa dia punya anak dalam kondisi peperangan terjadi. Dia bilang begini, kita mau potong, kita mau kasih Tuhan, tapi kita sayang. Tapi Tuhan yang minta, tapi kita sayang. Jadi selalu di hati Abraham maju mundur. Itu artinya dia masih berpikir Tuhan yang kita sayang pada dia. Masa mau kasih Tuhan? Tapi satu kali hati Abraham bilang begini, kalau Tuhan yang minta Tuhan, karena semua Tuhan punya. Ayat 9. Baiklah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham pada titik persoalan hati yang luar biasa. Dia mau kasih Tuhan atau nyanda ini. Terus Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Ada episode ini boleh pindah. Dia mendirikan mezbah. Terus Disusunnya baik-baik mezbah itu. Diikatnya Ishak. Anaknya itu. Dan Diletakkannya di mezbah itu. Pinjam pisau dulu. Saudara, saya bukan jual obat di sini ya. Bukan akrobat ini saudara. Tapi ini cara Tuhan membuat kita. Saudara tahu, Anda bayangkan yang dia cintai, dia mulai ikat. Pergumulan pernah terjadi pada Abraham. Mana tuh pisau? Saudara, baca ayatnya, Di mezbah itu. Di atas mezbah itu diletakkan anak-anaknya. Di atas kayu api. Sudah? Terus baca ayatnya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Mana tuh pisau? Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Buka mata sosial toh? Sosial. Perhatikan baik-baik, jangan tutup hore. Tenang saja, mati masuk surga. Saudara tahu waktu Abraham mengangkat pisau itu, dan terus ayatnya, ini bukan drama, tapi firman Tuhan. Terus Lalu ia berfirman, setelah Abraham mengangkat pisau itu, siap toh? tetapi berserulah malaikat Tuhan Semua bikin dari pisau. langit kepadanya. Pada waktu dia akan mengerahkan pisau ini, saudara tahu, tiba-tiba berserulah malaikat dan berkata, terus Abraham, ya Tuhan. Abraham, ya Tuhan. Sahutnya, Ya Tuhan. Terus lalu ia ini, dan jangan kau jangan apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau akan Allah mengasihi Tuhan. dan engkau tidak Tuhan dengan baik-baik, Tuhan melihat hati Abraham. Abraham tetap mengasihi Tuhan. Dia untuk Tuhan. Tuhan bilang, yang aku cari hatimu seperti itu. Tuhan sediakan, dia ubah. Dengar baik-baik, Tuhan cari hatimu. Apakah nomor satukan Tuhan atau nomor duakan Tuhan? Alkitab bilang Tuhan menyediakan yang terbaik. Karena memang Tuhan tahu Abraham sangat mencintai anaknya. Ada haleluya di sini. Haleluya. Ada amin. Dengar baik-baik. Akhir zaman. Kadang-kadang kita hari Minggu contoh, semua masuk gereja, apa yang bunyi?
Jam 9 gereja apa yang bunyi? Kopi mana? Kopi gereja. Halo, ada arisan. Ada putri waktu arisan. Oh, jangan sekali-kali nomor 2 kan Tuhan. Yang Tuhan ada Tuhan penyawa, saudara. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus segala-galanya. Masalah terjadi, tapi andalkan Tuhan. Nomor 1 kan Tuhan. Kalau untuk Tuhan, engkau akan lihat Tuhan akan bela hidupmu. Senangkan hati Tuhan, senangkan hati Tuhan. Sebab ini yang Dia mau. Katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya engkau yang ada di kapal Barcelona, Anda konsentrasi ada di sini. Berarti Tuhan lihat hatimu. Engkau senantiasa berkata, terima kasih Tuhan, aku dengar firman Tuhan. Karena memang selama tidak dengar firman Tuhan, cuma lama dengar lagu-lagu disco, lagu-lagu rock. Tapi sekarang kau dengar lagu rohani, dengar firman Tuhan, hidupmu diubah. Katakan haleluya. Hari ini saya mau beritahu, suara akhir zaman mengingatkan kita. Dengar baik-baik, COVID-19 datang, gereja Tuhan tertekan, ketakutan. Firman Tuhan datang, gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan mengalami ketenangan. Daerah ini dengan pelabuhan Manado diberkati oleh Tuhan. Katakan yang mulia bagi Tuhan. Yes, suara Tuhan sudah disampaikan. Tuhan sudah berbicara. Saatnya tim akan mendoakan negeri ini. Mari tim berlutut semua di depan sini. Haleluya. Saya minta hambanya berlutut dalam doa. Budi, kami akan berdoa, saudara, pelabuhan ini buat masyarakat yang akan menuju ke Sangir, ke Talaut, yang mengantar di tempat ini. Di saat pandemi COVID-19 ini, kita mungkin mengalami kegoncangan, tapi kami ada di tempat ini untuk datang mendoakan kita semua. Mari taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu diangkat. Haleluya. Yesus. Tolong saya waktu Tuhan, tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Masyarakat yang ada di kompleks pelabuhan ini, di akhir acara ibadah di tempat ini, jika engkau rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup, tertuju kepada Tuhan, para penumpang kapal Barcelona yang akan menuju ke Nusa Utara, biar hatimu tertuju kepada Tuhan. Tuhan akan menolong hidupmu, Tuhan akan menyertai hidupmu, Tuhan akan memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan.
berkat Tuhan turun. Amin. Buat kota Manado. Amin. Berkat Tuhan turun. Buat pemerintah di kota Manado. Yes. Berkat Tuhan turun. Kepolisian. Buat aparat keamanan di kota Kepolisian yang ada. Tuhan berkati. Berkati. Tuhan berkati. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu lebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan Tuhan. Ada perlindungan Dahsyat. bagi yang kepada Tuhan. Sekalipun orang sedang dilanda dengan ketakutan, tapi kami percaya bagi Tuhan akan ada perlindungan. Ada perlindungan percaya kepada terjadilah Tuhan. Terima kasih. Berkati kompleks pelabuhan ini. Amin. Kepala pelabuhan. Amin. Kepala kepolisian Amin. pelabuhan. Semua yang bekerja di tempat, para buruh pelabuhan, para penumpang, para pedagang. Amin. Berkati. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Yes. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Para penumpang yang akan Haleluya. kembali ke Nusa Utara, ke Talaut, Tahuna, Siau, Tagulandang dan sekitarnya. Tuhan memberkati. Ke Halmahera, ke Maluku Utara. Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Amin. Kami yang tadinya hidup rusak sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah diubahkan. Mereka yang sedang berdoa dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Telah berkat Tuhan. Tuhan yang sempurnakan pelayanan sore hari ini. Biar semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagi yang percaya, yang menerima tentang kebenaran firman Allah, diberkati. Ada kuasa.
Tak dapat mengerti maksud Tuhan setelah ku dengar. Berdiri, 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 berdiri. Sekali lagi berdiri. Ku selalu hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan setelah ku dengar. Berdiri, 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 berdiri. Yesus ada, Yesus ada, Yesus ada. Angkat tanganmu, rasakan hadiratnya. Yesus ada, Yesus ada, Yesus ada. Amin. Haleluya. Angkat tanganmu, rasakan hadiratnya. Yesus ada, Yesus ada, Yesus ada. Haleluya. Yesus ada. Angkat tanganmu. Yesus ada. Yang paling meriah bagi Raja kita. Haleluya. Yang di kapal. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih. Amin. Tuhan terima kasih. Kami berdoa bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Sehingga kami Tuhan boleh memberitakan Injil di pelosok Haleluya. Manado ini. Katakan firman Tuhan. Dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 10. Bahwa